Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sekarang kita menginjak al-aslus tsani pada pokok yang kedua ataupun dasar yang kedua. Ya. Yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillati wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minas syirk wa ahlih. Yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Dan Islam itu dia adalah berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya. Dan juga mengikatkan diri kepada Allah dengan taat serta berlepas diri dari syirik, demikian pula ahlinya. Dari definisi ini menunjukkan bahwa Islam di situ tercakup padanya keimanan. Karena al-istislamu lillahi bitauhid itu adalah keimanan. Yaitu beriman kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma'i wa sifat. Sementara inqiyadu lahu bitta'ah itu kaitannya dengan syariat Islam. Ya, syariat Islam, ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan berlepas diri dari syirik karena syirik itulah yang menghapus, ya, tidak menjadi bermanfaat ketaatan yang dia lakukan, amal soleh. Demikian pula meruntuhkan tauhid, gitu. Tauhidnya menjadi runtuh, sehingga sering dibahas kaitannya dengan Islam dan iman itu adalah dua kalimah, ya, yang mana berlaku kaidah, ya, idat stama'a ing faroda wa idang faroda ijtama'a, yaitu berlaku sebuah kaidah apabila dua kata tersebut itu ijtama'a, terkumpul, keduanya disebut semua, maka mempunyai makna ing faroda, masing-masing mempunyai makna sendiri. Tapi kalau disebut secara bersendirian, maka itu sudah mencakup makna selainnya. Misalnya disebut Islam saja, iman masuk di dalamnya, ya, tapi sudah mencakup iman. Tapi kalau disebut iman saja, maka sudah mencakup Islam. Perlu untuk lebih merinci lagi karena sebenarnya al-istislam itu adalah seorang hamba dia menyerahkan dirinya kepada Rabb-nya itu dengan istislaman syar'iyan, ya, dengan penyerahan yang bersifat syar'i, yaitu dengan mentauhidkan Allah, menunggalkan di dalam beribadah padanya. Inilah Islam yang dipuji, gitu. Karena keislaman itu ada dua, ya, ataupun istislam itu ada dua, yaitu istislamu al-qadari dan istislamu asyariyan, gitu, atau al-istislamu asyariyu, ya. Ada istislam yang sifatnya qadari, yang itu tidak dipuji seorang atasnya, karena baik yang beriman maupun kafir itu tunduk. Sebagaimana Allah menyebutkan walahu aslama mangfis samawati wal ardh tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Dan hanya kepada Allah lah apa yang ada di langit dan bumi itu dia tunduk dalam keadaan suka ataupun benci.
suka maupun tidak suka, dalam keadaan ridho maupun terpaksa, dan hanya kepadanya lah akan dikembalikan. Adapun istislam yang kedua adalah istislam yang syar'i ataupun al-Islam syar'i, seperti yang dijelaskan di dalam definisi tersebut, dan itu yang dipuji. Kemudian tentang ingkiyat bitoah ya, yaitu ingkiyat dengan mentaati, itu dimaklumi tadi sudah dijelaskan. Yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baro'ah ya, daripada syirik. Itu seorang dia berlepas diri dari kesyirikan dan mengosongkan ya, wa yatakhalla minhu, mengosongkan dari kesyirikan. Dan ini berkonsekuensi ya, atau melazimi untuk baro'ah dengan ahlinya. Ya, dengan ahlinya. Artinya dengan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baro'ah di sini adalah baro'ah yang berkaitan dengan agama ya. Adalah dalam hal-hal yang sifatnya tabiat itu tidaklah demikian. Karena tabiat itu dia tidak dicela, juga tidak dipuji. Perkaranya sifatnya adalah merupakan perkara yang memang dianugerahkan oleh Allah. Seperti misalnya anak dia punya orang tua kafir. Ya secara tabii mesti punya kecintaan. Nah, kecintaan yang sifatnya tabiat sebagai seorang anak kepada orang tua itu tidaklah kemudian mesti dihilangkan sehingga dia baro'ah ataupun berlepas diri. Karena berlepas diri ini di dalam hal agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasahibahuma fid-dunya ma'rufa." Dan pergaulilah keduanya, yaitu orang tua yang musyrik, yang memaksa untuk mensyirikan Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah untuk kita mentaatinya. Itu tetap pergaulilah keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Nah, pergaulan di dunia itu karena dimaklumi itu akan dipermudahkan manakala Allah telah tabiatkan pada diri kita ada kecintaan, dikaruniakan padanya kecintaan. Kecintaan sifatnya tabiat ya. Ya, kecintaan yang sifatnya mahabbahnya itu ijlal gitu, ijlali, mahabbatul ijlaliyatun, atau mahabbatun ijlaliyatun, yaitu mahabbah yang sifatnya memuliakan. Anak biasanya akan memuliakan orang tuanya. Sebagaimana orang tuanya juga punya mahabbatun isfaqiyatun. Dia punya mahabbah yang sifatnya menyayangi, mengasihani. Dan itu dimaklumi. Dan itu bukan hal seperti itu yang mesti dilepaskan sehingga dia baro'ah. Tapi baro'ah itu khusus dalam masalah agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan kecintaan Nabi kepada Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasallam tidak akan memberikan petunjuk pada orang yang kau cintai. Namun dia akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Nah ini mahabbah ini kan tidak hilang, tidak dinafikan oleh Allah. Justru mahabbah yang seperti ini bisa menjadikan untuk seorang berusaha agar supaya baro'ah yang dibaro'ahnya itu, yang istilahnya dia melakukan baro'ah, berlepas diri itu bisa hilang. Kecintaan yang sifatnya tabiat seperti itu justru bisa mendorong untuk dia berusaha menghilangkan sebab apa dia melakukan baro'ah. Oh sebabnya kesyirikan. Maka dia berusaha menasihati agar supaya syiriknya hilang. Sehingga baro'ahnya bisa terlepas. Kemudian beliau menyebutkan ya tentang
baroahnya Nabi Ibrahim ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Benar-benar ada suri toladan yang bagus untuk kalian pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang beserta beliau. Tatkala mereka mengatakan kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Dan juga berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kami kafir kepada kalian, ya, dan telah nyata di antara kami dan di antara kalian itu permusuhan dan kebencian yang berlaku selama-lamanya. Ya, sampai kemudian kalian mau beriman kepada Allah semata. Ya, penyebutan di situ kan ada permusuhan dan kebencian. Jadi seorang muslim itu memang dia wajib ya. Seorang mentauhidkan Allah wajib untuk benci dengan kekufuran, kekafiran. Sehingga adanya misalnya perjanjian antara orang muslim, penguasa muslim dengan kafir itu tidak kemudian meruntuhkan kebencian terhadap agamanya. Ya, perjanjian boleh saja dilakukan, tapi tidak boleh meruntuhkan kebencian terhadap agama mereka, terhadap pemahaman mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga perjanjian itu tidak mesti berkonsekuensi menunjukkan kalau dia cinta, sepakat dengan agamanya. Nah, ini orang-orang yang bodoh tentang seperti ini, kadang mereka menghukumi dengan cara ngawur. Misalnya kayak beberapa negeri Islam, termasuk negeri kita, juga Saudi Arabia, yang mengadakan perjanjian damai ataupun perjanjian perdagangan dalam kesepakatan tertentu dengan Amerika, dengan Cina, itu langsung dihukumi berarti cinta kepada mereka, cinta di dalam agama mereka, dan yang semisalnya. Nah, itu orang tidak paham tentang fikih ya. Karena Nabi sendiri beliau pernah mengadakan perjanjian damai, bersekutu dengan sebagian Yahudi yang ada di Madinah, sampai mereka berkhianat dan diusir dari Madinah. Juga yang dilakukan Nabi alaihissalam di dalam perjanjian Hudaibiyah. Ya, tapi kesemuanya itu perjanjian-perjanjian seperti itu nggak menafikan baroahnya di dalam agama, nggak menafikan. Dan juga hal seperti itu tidak berkonsekuensi berarti membantu mereka, ya, ataupun berkonsekuensi apa istilahnya mencintai mereka di dalam agama, nggak seperti itu cara berpikirnya. Wallahu ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan bahwa salah sumarodib. Ya, dan Islam itu ada 3 tingkatan. Al-Islam wal iman wal ihsanu wa kullu martabatin laha arkanun. Laha arkanun. Fa arkanul Islam khamsatun syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadhana wa hajjul baitillahil haram. Ya. Islam itu ada tingkatan-tingkatannya. Apa ya? Tingkatan agamanya. Islam, iman dan ihsan. Masing-masing tingkatan padanya ada rukun-rukunnya. Rukun Islam itu ada 5. Syahadat bahwa tidak ada sembahan yang disembah dengan hak melainkan Allah. Ya. Dan bahasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah. Yang kedua menegakkan sholat, ketiga menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan yang kelima haji ke Baitul Haram. Ya, Baitullah yang haram. Itulah rukun Islam. Ya. Dalilnya dalam masalah ini hadis Jibril itu ya. Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam ditanya oleh Jibril,
Akhbirni anil Islam. Maka Nabi menyebutkan al-Islamu antas syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Itu dalilnya. Nah, dan dalil yang lain juga disebutkan bunyal Islam ala khamsin syahadati ala ilaha. Itu bisa dibaca syahadatu, bisa dibaca syahadati. Kalau dibaca di syahadati berarti itu badal. Tapi kalau dibaca syahadatu, ya, baca syahadatu berarti badalinya itu sifatnya adalah mahal. Karena yang dimaksud adalah wahia syahadatu alla ilaha illallah. Jadi ada apa yang dimahdhuf karena dia sebagai jumlah. Dibangun Islam di atas 5 perkara. Ala di situ adalah min, ya, bermakna min. Jadi bangun Islam itu dari 5 perkara. Artinya 5 perkara itu bagian dari Islam. Kalau dimaknakan Allah itu kemudian memang Islam ada di atasnya, kemudian 5 perkara tidak masuk di dalamnya, itu makna batil. Atau bisa pula maknanya lah fi, ya, yaitu bunyal Islam fi khamsin, di 5 perkara. Sehingga masuk di dalam makna tersebut. Itu di dalam hadis itu syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa haji baitillahil haram. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, puasa Ramadan yang kelima. Puasa Ramadan yang kelima. Dan itu berarti di situ kalau disebutkan yang kelima puasa Ramadan itu ada 2 penyebutan sekaligus. Yang pertama penyebutan tentang apa dzikru tartibin. Penyebutan dari tertibnya, dari urutan-urutannya. Karena 1, 2, 3 urut, tapi 4, 5 tidak urut. Maka yang 4, 5 yaitu puasa Ramadan dan haji, tapi disebutkan haji dulu baru puasa Ramadan. Itu adalah tartibun dikriyun, sekedar urutan penyebutan saja, tidak didasarkan urutan tertibnya. Ya. Sehingga dengan dalil tersebut, ya, itu bisa terkumpul 2 dalil sekaligus, yaitu tentang tartibun dikriyun dan dikriyun tartibin. Ya. Wallahu ta'ala. Kemudian syahadah la ilaha illallah itu dia adalah rukun yang pertama. Ya. Keduanya itu merupakan rukun yang tunggal. Padahal keduanya terdiri dari 2 bagian, ya, min siko ini. Ya. Dari 2 bagian, pertama adalah syahadah la ilaha illallah dan yang kedua syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Satu kenapa, ya? Karena yang kedua itu juga berkait dengan yang pertama, di mana Allah tidak akan bisa diibadahi dengan benar melainkan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Makanya di dalam syarat diterimanya amal itu ada 2 macam. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Dan ikhlas itu pada la ilaha illallah. Sementara mutaba'ah itu pada anna Muhammadan Rasulullah. Sehingga kalimat tauhid ini
Yang la ilaha illallah itu adalah tauhid fil ibadah. Adapun Muhammad Rasulullah itu tauhid fil mutaba'ah atau tauhidul mutaba'ah, menunggalkan di dalam hal mengikuti. Artinya dalam hal mengikuti untuk ibadah itu tidak boleh kecuali dengan syariat Nabi gitu. Makanya kalau orang dia beramal kemudian dia bikin kreasi-kreasi sendiri, itu dia tidak masuk dalam tauhid mutaba'ah, tidak masuk di dalam asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Nah, ya. Bahkan orang-orang yang mereka tafarruq ya, berselisih dalam urusan agama, berpecah di dalam urusan agama, itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala lasta minhum bisyai'. Kamu sedikit pun tidak masuk bagian mereka. Ya. Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam tidak termasuk bagian mereka. Makanya ahlul bid'ah, orang yang suka membuat bid'ah, ahli bid'ah itu, walaupun dia mengatakan mencintai Nabi, ya, itu dia tidak, Nabi berlepas diri darinya. Ya, nah. Kemudian ya, dalil tentang syahadat itu syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qism la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang disembah dengan hak melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para malaikat juga bersaksi seperti itu. Dan orang-orang yang berilmu dia juga tegak dengan hal tersebut, menegakkan dengan persaksian tersebut dengan penuh keadilan. Tidak ada ilah yang disembah dengan hak, melainkan hanya Dia, Allah Zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Ini keutamaan orang yang berilmu ya, bahwa persaksian mereka terhadap la ilallah itu sampai diatofkan kepada lafdzul jalalah, yaitu pada lafdzul jalalah fa'il dari syahida, yaitu Allahu. Makanya orang yang berilmu itu adalah orang yang bisa merealisasikan tentang tauhidnya itu dengan baik, gitu, terbaik, gitu. Sampai diatofkan dengan para malaikat dan Allah Azza wa Jalla. Dan bukan ahli ibadah. Bukan ahli ibadah malah terkadang ngawur. Mereka sesat kadang, dol, beramal tapi tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu itu sesat. Beramal kurang ilmu saja itu bisa bahaya, apalagi beramal tanpa ilmu. Beramal yang kurang ilmu itu contohnya Khawarij, beramal kurang ilmu. Mereka beramal tentang sholat malam, mereka tahu, mereka sholat malam. Puasa, mereka punya ilmu. Puasa sunat, mereka juga puasa sunat. Bahkan sampai puasa sunat dan sholatnya sunat itu menjadikan para sahabat itu merasa kecil ibadah mereka. Mereka masalah ilmu baca Quran luar biasa. Disebutkan oleh Allah Subhanahu, disebutkan oleh Nabi, mereka ini yaqra'unal Qur'an. Namun lam yujawiz. Ya, lam yujawizu taraqiyahum. Ya. Lam yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Qur'an. Tapi bacaan Al-Qur'an tidak pernah melampaui tenggorokan mereka. Diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan, fasih lesanya, fasih. Bahkan tajwidnya luar biasa. Tidak sedikit hafal Quran. Tetapi
bacaan tuh tidak sampai ke dalam hati mereka, cuma tidak melampaui tenggorokan mereka. Artinya mereka hanya sekedar mengetahui itu sampai pada derajat lesan saja. Ya mereka tahu tentang hukum puasa sunat, sholat sunat, sehingga mereka mengamalkan. Ya. Tapi karena ilmu yang dipelajari itu atau bacaan Al-Qur'annya cuma sampai pada lisan, nggak sampai hati ya. Ya mereka akhirnya sesat gitu loh. Bahkan di balik kesolehannya itu tersimpan kebengisan yang luar biasa, kekejaman yang luar biasa. Ya, kebengisannya itu diawali dengan iktikadnya, karena meyakini pelaku dosa besar kafir. Itu kedoliman, kebengisan. Makanya karena itikadnya bengis, ya akan berlaku bengis kepada manusia. Sekalipun orang yang dibengisi itu, yang mereka dolimi itu adalah orang yang punya keutamaan besar. Sudah disebutkan dalil. Seperti Ali itu kan orang yang punya keutamaan besar. Toh mereka mengkafirkan. Apalagi selain Ali, wong Ali saja sebagai khalifah saja dikafirkan, apalagi selainnya gitu. Makanya ISIS itu kan bengis. Adapun Islam itu tidak seperti itu. Ya, orang kalau dia punya ilmu beda gitu. Punya ilmu itu justru dia akan menjadi lembut, kasih sayang ya. Ya, dia bisa sabar. Ya kalau kalian lihat ya apa yang terjadi pada Nabi sendiri ya. Nabi alaihi salatu wasallam beliau diusir dari Mekah Madinah, dari Mekah sampai hijrah ke Madinah mau dibunuh. Dan keluarganya sudah ada yang dibunuh seperti paman beliau. Sahabat juga ada yang dibunuh dengan cara yang sangat keji. Tapi apa Nabi punya dendam? Enggak gitu. Tetap kasih sayang beliau yang nampak. Beliau menginginkan orang Mekah supaya masuk Islam. Ya, supaya mereka mendapatkan petunjuk dari Allah, supaya mereka bisa mendapatkan punya kesempatan untuk masuk dalam surga, kesempatan untuk lepas dari neraka dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi. Ini karena apa? Karena ilmu itu harus sampai dada seperti itu. Sehingga pada saat Fatul Makkah ya tidak terlintas dalam hati Nabi itu kemudian, oh ini mereka mau masuk Islam ngetrik nanti mau menyerang. Enggak, seperti itu masuk Islam diterima dengan penuh ketulusan. Itulah faedah ilmu. Tapi coba kalau cara berpikirnya bukan ilmu tapi politik itu. Politik, oh ternyata sudah berbuat dolim, suatu saat dia lemah. Akhirnya dekati yang dindolimi karena sekarang kuat. Tentu cara berpikirnya, oh ini mau ngetrik karena sekarang lemah. Kan seperti itu. Nah, ini hasil ilmu politik seperti itu. Tapi kalau ilmu Al-Quran dan Sunnah itu tidak seperti itu. Ini sangat berbeda, itu sangat jauh. Ya, sangat jauh. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Seorang jangan tertipu dengan dohir-dohir misalnya ibadahnya kuat, hafal Al-Quran. Apalagi sekedar tertipu dengan dohir, misalnya pakaiannya sama, mengamalkan sunnah. Tapi setiap hari mencela, mencerca, menghina, merendahkan. Ya, seperti yang kemarin dibubarkan itu. Ceramah-ceramahnya udah waliyatubillah, ucapan-ucapannya bukan, itu sama sekali jauh daripada ilmu. Di dalam ceramahnya nggak ada satu dalil yang dikeluarkan, nggak ada baik Al-Quran ataupun Sunnah. Tidak ada perkataan para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, nggak ada. Cuma yang ada cercaan-cercaan dan cercaan, celaan dan celaan.
serta celaan. Itu yang ada gitu. Itu bukan ilmu seperti itu. Saya diperdengarkan video ceramahnya itu sampai kaget luar biasa. Di antara video ceramahnya mengatakan bahwa menggelari presiden kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan beliau dan memberikan petunjuk kepadanya. Itu dengan ucapan-ucapan yang waliyatubillah. Bahasa-bahasa parodi hewan itu ada. Kemudian tempat yang merupakan simbol negara seperti istana negara dikatakan sebagai istana iblis dan yang lain sebagainya. Ini kata-kata macam apa seperti ini? Itu sama sekali tidak ada ilmu orang seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Ini merupakan keutamaan ya, tentang ahli ilmu. Dia kok imam bil qist. Sehingga pada ayat yang mulia ini ada persaksian Allah pada dirinya bahwa tidak ada ilah yang disembah dengan hak melainkan Dia. Dan juga persaksian malaikat, persaksian ahlul ilmi. Ya. Dan di ayat ini ada mangkobah. Ya. Mangkobah itu pujian. Ada manakib itu kan pujian, menunjukkan kelebihan. Mangkobah adimah li ahli ilmi. Haitsu akhbaru anahum suhada'u ma'ahu wa ma'al malaikah. Ini ada pujian yang besar untuk para ulama, di mana Allah mengkabarkan bahwa mereka itu termasuk para penyaksi yang mempersaksikan la ilah bersama dengan Allah, juga bersama dengan para malaikat. Tentu yang dimaksud dengan ahli ilmu di sini adalah ilmu syariat ya. Ya, bukan ilmu dunia. Ya. Kemudian tentang maknanya, makna la mutabihakin ilallah. Ya. Maknanya adalah tidak ada yang disembah dengan hak melainkan Allah. La ilaha di situ nafian, ya, la ilaha nafian. Jami'a ma yu'badu min dunillah. Ilallahu, ya. Ya. Dia adalah yang musbitan ya. Yang menetapkan al-ibadata lillahi wahdah la syarikalah. Ma'anahu la syarikalahu fi mulkihi. Yang menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah, tidak ada serikat baginya di dalam peribadatan kepadanya, sebagaimana tidak ada serikat di dalam kekuasaannya, mulkiyahnya, au fi milkihi. Artinya di sini milk itu kan salah satu dari rububiyahnya Allah. Rububiyah itu kan zat yang tersifati dengan salah satu dari 3 sifat, yaitu sifat mencipta, memberikan rezeki, dan sifat mengatur. Menguasai itu masuk pada bagian kepengaturan dan memiliki. Karena yang memiliki dan menguasai itulah yang mengatur. Artinya kalau di dalam perkara itu ditauhidkan, dalam rububiyah yang ditauhidkan, maka di dalam perkara uluhiyah juga demikian. Makanya kalau ada orang-orang musyrik, mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah, tapi mereka nggak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Ini tanakut namanya, bertentangan. Karena kalau misalnya memang Allah itu, mereka meyakini Allah itu Maha Tunggal di dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya juga demikian. Jangan kemudian uluhiyahnya diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Dan di situ dari lama Buddha bihakin ilallah itu bahwa memang ilah itu bermakna ma'bud. Ya. Sehingga wa ta'aluh itu maknanya ta'abud. Ta'aluh itu ta'abud. Menyembah itu maknanya adalah beribadah. Dan la ilaha illallah itu ada dua rukun ya, rukun nafi dan rukun isbat. Ya. Nafinya itu pada la ilaha, isbatnya itu pada ilallah, pada ilallah. Dan la di situ adalah la nafiyah lil jins. Ya. Artinya seluruh yang diibadahi itu dinafikan semua. Dan lafadz dari ilaha itu kan isim la gitu. Nah, berarti di situ ada khobar lanya. Khobar lanya itu dimahdhuf, dihilangkan. Takdirnya adalah hakun au bihakin. Takdirnya adalah hakun ataupun bihakin. Artinya tidak ada sesembahan yang benar. Tidak ada sesembahan yang dia sembahan itu benar. Berarti kalau tidak ada sesembahan yang benar, sebenarnya sesembahan yang lain ada. Ada. Artinya sesembahan yang lain itu apa? Sesembahan yang salah. Ya, sembahan yang salah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalika bi anallaha huwal haq wa anna ma yata'una min dunihi huwal batil wa anallaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu dikarenakan Allah Azza wa Jalla dia adalah al-haq, sembahan yang benar. Adapun apa yang mereka seru selain Allah, huwal batil, dia adalah sesembahan yang batil. Artinya Allah sendiri juga menetapkan adanya ilah selain dirinya. Sesembahan selain dirinya itu ada. Hanya saja sesembahan selain dirinya itu sesembahan yang batil. Jadi kalau kemudian diartikan hanya secara dohir saja, yaitu la ilaha illallah itu tidak ada sesembahan melainkan Allah. Hanya diartikan seperti itu, tidak ada sembahan melainkan Allah, ya itu makna batil. Makna yang benar adalah tidak ada sesembahan yang benar, melainkan hanya Allah. Bahkan kalau orang mengatakan tidak ada sesembahan melainkan Allah, maka itu akan mengharuskan adanya wihdatul wujud atau wihdatul ilah. Adanya kesatuan sesembahan. Kenapa? Karena kalau dia mengatakan tidak ada sesembahan melainkan Allah, berarti gunung yang disembah itu juga Allah. Patung-patung yang disembah itu berarti Allah. Lautan yang disembah berarti Allah. Iblis yang disembah juga Allah. Setan yang disembah juga Allah. Karena dia mengatakan tidak ada sembahan melainkan Allah. Bukankah gunung disembah, lautan disembah, pohon-pohon, batu-batuan disembah itu mewujud, ada, nyata. Sehingga kalau dia mengatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, maka mengharuskan semua sesembahan itu adalah semuanya Allah. Makanya konsekuensinya wahdatul wujud. Apa wahdatul ilah? Kesatuan daripada ilah. Bukan wahdatul wujud tapi wahdatul ilah. Waliyatu billah. Tapi kalau diartikan tidak ada sembahan yang benar, tidak ada yang disembah dengan benar melainkan Allah, berarti semua yang disembah selain Allah itu salah. Dan inilah yang maksud dari firman Allah wa anna ma yata'una min dunihi wal batil. Dan bahasanya Allah Ta'ala dia zat yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, itu kemudian ayat-ayat setelahnya itu tidak ada masalah ya. Yang paling penting adalah itu aja. Kemudian wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu subhanahu wa ta'ala
wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'buduna illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan yang tafsir kalimat la ilaha yang menjelaskan dari kalimat la ilaha itulah firman Allah. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Ya, kecuali artinya tidak masuk yang berlepas diri, kecuali kepada zat yang dia telah menciptakan aku. Ya, fainahu sayahdin, sesungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepada diriku. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat ini, ucapan ini sebagai kalimat yang terus berlaku pada anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam agar supaya mereka kembali. Nah, pada lafaz itu ya, innani bara'um mimma ta'buduna, itu kan nafi, itu la ilaha, makna dari pada penafian la ilaha illallah. Dan lafaz fa'innahu sayahdin itu menunjukkan bahwa orang yang mentauhidkan Allah itu akan diberi petunjuk oleh Allah. Makanya kalau orang dia sudah mensyirikan Allah, itu tidak akan diberi petunjuk oleh Allah. La burhana lahu bih. Tidak ada burhan baginya. Dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Demikian pula apa yang menjadi konsekuensi dalam perkara tersebut kan mentaati Allah. Maka mentaati Allah itu harus dengan syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka manakala seorang dia di dalam menyembah Allah itu tidak melalui persaksian syahadah anna Muhammad dan Rasulullah, artinya dia beramal dengan bid'ah, itu akan bisa menghancurkan agamanya, rusak agamanya. Ya. Makanya bid'ah itu ujung-ujungnya kekufuran juga, kesyirikan juga. Walaupun tidak semua bid'ah itu kekufuran, kesyirikan. Nah, artinya seorang yang sudah melakukan bid'ah itu nggak akan dapat petunjuk. Sebagaimana orang mensyirikkan Allah, dia juga tidak akan mendapatkan petunjuk. Sehingga Nabi SAW bersabda, Innallaha hajaba taubata an sahibi bid'atin. Sungguhnya Allah Ta'ala menutup pintu tobat bagi ahlul bid'ah. Wa hum muhtadun. Itu orang-orang yang mereka beriman. Ya. Dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedoliman. Maksudnya kesyirikan. Ya. Bagi mereka itu petunjuk. Bagi mereka itu mereka akan mendapatkan keamanan. Dan mereka akan diberi petunjuk. Ya, mereka itu diberi petunjuk. Artinya dari lafaz itu kan amanu walam yalbisu imanahum. Beriman dan tidak mencampurkan dengan kesyirikan kan. Dijamin oleh Allah keamanan di akhirat dan di dunia diberi petunjuk. Diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang sudah terjatuh kepada kesyirikan tidak akan dapat petunjuk. Ya. Coba syiriknya itu walaupun awalnya misalnya syirik kecil ya, tetap itu akan menghilangkan petunjuk. Fir'aun itu dia mengatakan perkara syirik besar itu karena syirik kecil.
sombong. Sombong merasa tinggi, akhirnya apa? Dia menandingi Allah dengan mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya syirik besar. Ya, waliyatubillah. Dan ya kesombongannya sampai apa istilahnya menandingi Allah Subhanahu wa taala. Syirik besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dia tidak akan dapat petunjuk, justru sebaliknya. Ya. Maka menjaga tauhid itu penting. Demikian pula bid'ah itu harus dijauhi karena orang kan sudah terjatuh pada bid'ah, bermain-main dalam bid'ah ya, walaupun ada dalil seterang matahari pun dia akan tolak. Dia akan jauh dari petunjuk. Sebenarnya apa susahnya mengatakan istawa gitu, selesai kan? Tapi kenapa pakai istaula, harus pakai ilmu kalam ya, yang memperumit masalah ya. Taruh kata semua sepakat aja mengatakan istawa sebagaimana diturunkannya ya istawa gitu, enggak pasti istaula. Tapi mereka susah menerima. Ya karena sudah kena bid'ahnya ilmu kalam. Bid'ahnya hasil pemikiran-pemikiran mereka sendiri. Nah, juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wala nusyrika bihi syai'an wala yattakhidha ba'duna ba'da arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun." Ya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wasalam. Ini perintah untuk munadharah ya, untuk membantah orang ahlul kitab. Wahai ahlul kitab, kemarilah kalian kepada kalimat yang satu, kalimat yang sama. Kalimat tersebut adalah alla na'budu. Ya. Kalimat yang sepakat antara kita dengan kalian. Untuk kita tidaklah menyembah melainkan hanya kepada Allah. Ya. Itu kan jelas. Berarti adalah itu la ilaha illallah. Ada penafian, ada isbatnya. Dan untuk kita tidak mensyirikkan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Dan untuk sebagian kita tidak menjadikan sebagian sebagai rob-rob tandingan selain Allah. Karena Yahudi menjadikan ulamanya itu sebagai tandingan selain Allah, rob tandingan selain Allah. Nasrani mereka menjadikan ahli ibadahnya sebagai rob tandingan selain Allah. Dari si mana mereka ulama orang Yahudi, orang solehnya, orang Nasrani, ahli ibadahnya orang Nasrani, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian mereka ikuti di dalam perkara tersebut. Nah ini maka itu termasuk menjadikan rob-rob tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kalian itu berpaling, katakanlah, saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup jelas ya, tidak perlu untuk diberikan penjelasan lebih masalah ini. Selesai pembahasan di pagi ini. Besok kita lanjutkan wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.